Seharusnya saya di bagian akhir ya, tapi ditempatkan di ketiga. Saya berterima kasih kepada Bang Suryo karena sudah membuka gerbang kepada kita untuk secara teknikal itu dibongkar itu. Artinya, tapi ditambahkan oleh Bang Iwan, mesti ada digital forensik supaya lebih sahih itu. Dan itu disetujui, jadi kita sepakat soal itu. Saya melihatnya begini ya, Bang Iwan tadi berbicara beberapa kali soal peradaban. Oke, kita start dari sana. Lalu saya mengambil dua contoh yang terkini soal peradaban itu. Satu, kita belajar dari Korea Selatan. Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae, yang akhirnya diperiksa oleh aparat penegak hukum karena dia diduga memberi fasilitas kepada menantunya itu. Itu satu. Dia diperiksa itu. Yang kedua, kita belajar dari Inggris yang terkini. Pengganti Rishi Sunak, Prime Minister of Great Britain, yaitu Keir Starmer, kalau saya salah ya. Keir Starmer namanya. Dia juga diperiksa karena dia istrinya tidak melaporkan bantuan ya, bantuan ada apa itu namanya itu. Padahal bantuan itu hal-hal kecil yang kita anggap kecil, ada kacamata, ada baju dari seorang pengusaha itu. Sekarang bicara peradaban lagi. Anak seorang presiden di negeri kita, dia naik private jet. Dan di KPK dia mengatakan bahwa dia hanya nebeng di Jadi di situ letak kerusakan kita sekarang itu. Bagaimana common sense dikangkangi oleh anak kecil ini itu. Bagaimana mungkin dia nebeng private jet orang, sementara pemiliknya dia tidak ikut naik itu. Itu artinya dia pinjam atau sewa. Kan begitu aja kan. Itu satu, pelanggaran paling pertama itu. Setidaknya pelanggaran etis itu. Pelanggaran kedua, mobilnya itu sampai di landasan pacu. Kalau saya salah ya. Itu ada foto-fotonya itu. Ya, ada videonya itu. Jadi rentetan pelanggaran-pelanggaran itu. Sekarang kita balik ke Fufu Fafa. Yang diduga itu adalah cawapres terpilih. Kembali ke kata peradaban. Bang Iwan Piliang. Saya membayangkan kondisi bangsa kita yang selalu didengungkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa 2045 kita akan memasuki Indonesia emas. Enggak. Kita enggak akan sampai ke sana. Ini Pak Presiden, semoga Pak Presiden dengar ya. Kita tidak akan sampai pada Indonesia emas, Pak Presiden Jokowi. Kita akan hanya sampai pada Presiden resah itu. 2045. Resahnya karena apa? Karena kita sedang berada dalam situasi krisis budi pekerti. Sekarang, lalu apa budi pekerti itu? Ada satu partai di bangsa ini, dia menggunakan kata restorasi sebagai tagline partainya. Saya tidak menyebut partai itu, tapi kita semua tahu itu. Saya hanya ingin tempelkan kata restorasi ini pada kondisi kebangsaan kita sekarang. Apa itu budi pekerti? Di Jepang itu punya tradisi, kalau injak kaki orang mesti minta maaf itu. Atau datang terlambat mesti minta maaf. Kalau anak melakukan kesalahan di Jepang, bapaknya yang minta maaf. Kalau menterinya melakukan korupsi, presidennya minta maaf. Kalau anaknya membuat akun-akun yang memang tidak layak untuk ditampilkan ke publik, akun-akun yang obscene itu ya. Obscene itu adegan-adegan tidak pantas untuk ditempatkan di publik. Maksudnya bapaknya minta maaf itu. Tapi itu tidak terjadi di kita itu. Apalagi konteks bapak sebagai seorang presiden. Untuk sementara, tesis saya adalah dari dua pembicara. Satu dari Bang Roy, yang kedua dari Bang Iwan. Jadi Bang Iwan itu klimaksnya sebetulnya, bicara peradaban. Tesis saya adalah, kalau Bang Iwan tadi yakin bahwa Gibran itu harus dilantik. Bang Roy bilang, Gibran itu kalau bisa tidak dilantik. Oh tidak? Oh diperiksa dulu ya? Oke. Akan mengarah ke sana. Tapi poin saya begini. Kayaknya memang presiden mesti diseret setelah jadi
ke pengadilan setelah turun dari kekuasaan itu. Mungkin itu untuk kesimpulan sementara saya itu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut soal ini. Tapi untuk sementara saya sampai di situ aja, Bang. Ya. Kami ambil nanti. Ya. Nggak apa-apa, Bang. Nanti kan kita diskusi lagi, Bang. Baik.